Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mahendrayani dengan NPM 22506067 dari kelas 1D PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur. Baik, dalam persatuan dan kesatuan dan keberagaman masyarakat multikultur, pentingnya nasional dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, nasionalisme dapat diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kedua, terbentuknya nasionalisme Indonesia melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Tahap mulai terbentuknya kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia yang terikat oleh kesamaan daerah geografis. B. Terbentuknya masyarakat suku-suku bangsa yang lebih luas yang selanjutnya akan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. C. Terbentuknya masyarakat bahasa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini, atau yang kita sebut Nation State Indonesia. Ada dua hal yang kita harus lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Dan yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Kesatuan tersebut diwujudkan dalam aspek kehidupan di antaranya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang terakhir, perwujudan dan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Faktor pendorong dan penghasil persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. Faktor pendorong, Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, geografis, melemahnya nilai budaya bangsa, munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia, misalnya prasangka, stereotip, etnosentrisme, dan rasisme. Makna kulturalisme. Yang pertama, elemen-elemen multikulturalisme sebagai berikut. 1. Menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. B. Menghormati dan berkeinginan memahami dari belajar tentang etnik atau kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya. Nomor 2. Keberagaman masyarakat disebabkan oleh A. Keadaan geografis, B. Pengaruh kebudayaan asing, C. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, D. Keadaan transformasi dan komunikasi, E. Perbedaan kondisi alam. Wujud keberagaman, di antara lain, ada keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman golongan. Implementasi ke kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri siswa. Yang kedua, menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bergaul di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. 3. Mengajak siswa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. A. Integrasi wilayah. Makna pengertian integrasi wilayah. Yang pertama, prinsip negara kesatuan atau archipelagic state berdasarkan Deklarasi Juanda. Yang kedua, manunggalnya tanah air yang menjadi laut di antara pulau sebagai penghubung dan menyatukan pulau bukan lagi sebagai pemisah. Wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, zona laut teritorial 1,2 mil laut. 2. Zona tambahan yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut. 3. Zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan batas terluas 200 mil laut. Integrasi bangsa. Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, integrasi bangsa. Yang pertama, masa perintis, masa penegas, masa percobaan, masa pendobrak, dan masa pengisi kemerdekaan. Objek sasaran integrasi nasional yaitu integrasi nilai. Integrasi nilai menunjukkan pada adanya kesepakatan terhadap nilai sosial. Integrasi perilaku menunjuk kepada kesepakatan perilaku positif yang menekankan perilaku berkebangsaan dan kenegaraan di atas golongan atau pribadi. C. Integrasi nasional. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Faktor-faktor integratif nasional. Yang pertama, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Patriotisme adalah merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri patriotisme, yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, dan tidak kenal menyerah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.